وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk poin berikutnya. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman, dan kita bangun di atas pondasi semangat mencari rezeki yang halal, tandanya adalah al-infaq fi sabilillah. Jadi ketika kita berinfak, jangan kemudian kita merasa bahwa infak kita itu akan mengurangi harta kita. Justru infak yang kita keluarkan itulah yang kemudian akan membuka rezeki yang berikutnya. Jadi dengan mengeluarkan infak harta yang kita miliki, itu akan menjadikan penyebab berkahnya, ngalirnya, datangnya sakinah, mawaddah, warahmah. Seringkali kita berpikir bahwa dengan infak kemudian harta kita berkurang. Kalau 100.000 kita keluarkan dari uang kita yang 1 juta, seolah-olah ya uang kita tinggal 900.000. Yang 100.000 kita keluarkan, namanya nggak 1 juta lagi. Nanti ajalah kita keluarkan kalau sudah 5 juta. Begitu sudah 5 juta, kita ingin mengeluarkan 100.000. Kita akan berpikir, kalau kita infakkan 100.000 berarti namanya 4.900.000 kan 5 juta. Nanti ajalah. Kemudian terus begitu. Akhirnya pintu rezeki ditutup oleh Allah karena sebab kita menjadi orang yang pelit, orang yang tidak peka. Kenapa disebut orang yang pelit? Karena orang yang tidak mau menginfakkan sebagian rezekinya itu adalah orang yang pelit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-20. Disuruh oleh Allah untuk menginfakkan sebagian hartanya. Allah tegaskan kemudian, oh ternyata di antara kalian kami seru untuk menginfakkan di jalan Allah, tapi di antara kalian kebanyakan adalah orang-orang yang pelit. Barang siapa yang pelit, hakikatnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Faminkum may yabkhal, kata Allah. Di antara kalian adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang medit. Wa may yabkhal, barang siapa yang pelit hakikatnya, yabkhalu an nafsih, dia hakikatnya pelit, kikir terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah maha kaya. Wa antumul fuqara, kalian semuanya orang-orang fakir. Artinya dalam ayat ini, fakir yang dimaksud adalah kalian semuanya senantiasa akan berharap kepadaku, kata Allah. Jadi orang-orang yang berharap kepada Allah adalah orang-orang fakir. Siapa itu? Kita semua. Kapan itu? Setiap menit, setiap detik kita adalah orang-orang yang fakir. Orang-orang yang selalu berharap kepada Allah. Kita lihat. Oksigen yang kita hirup, oksigen milik Allah. Kalau kita itu tidak menghirup sekian menit, maka badan kita akan bermasalah ketika oksigen tidak mengalir pada tubuh kita. Menunjukkan bahwa diri kita adalah bergantung kepada Allah. Kita berharap kepada Allah, kita kikir berharap kepada Allah. Sirkulasi darah pada tubuh kita, kalau Allah hentikan, mati kita. Sirkulasi darah, denyut jantung kita, ini menunjukkan bahwa kita berharap kepada Allah. Bahkan
ketika oksigen terlambat saja nyampe ke otak kita, kita menjadi pusing, kita nyebutkan masuk angin. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita di alam barzah, kita juga fakir, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang kita infakkan, pahala akan ngalir kepada kita sampai kemudian kita di alam barzah akan menjadi penerang, akan menjadi datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan melapangkan kubur kita. Harta yang kita infakkan itu menunjukkan bahwa kita fakir di hari akhir nanti kepada Allah, kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dari harta yang kita miliki atas dasar keimanan kita kepada Allah, maka dengan itu Allah akan berikan kita naungan saat naungan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi infak kita tidak hanya berdampak kepada kehidupan kita di dunia, tetapi akan membuka rezeki, membuka keberkahan, akan memberikan datangnya ampunan, akan mendatangkan kasih sayang Allah baik di dunia, di alam barzah, sampai nanti di hari akhir. Maka konsep yang ini adalah, kalau kita punya keinginan sakinah, mawaddah, warahmah diberikan kepada kita, jangan pernah absen untuk berinfak dari rezeki yang kita berikan. Jangan pernah kita berpikir, saya masih ngontrak, nanti saja infaknya kalau saya sudah punya rumah sendiri. Saya mau wakaf kalau saya sudah punya rumah sendiri dan saya punya tanah yang lebih luas, saya akan infakkan sebagian. Jangan. Konsep dalam Islam itu mengajarkan kepada kita adalah fis-sarra'i wad-dharra. Jadi menginfakkan rezeki yang kita miliki, yang dititipkan Allah kepada kita, caranya adalah menginfakkan harta pada saat lapang kita keluarkan. Dengan keadaan rezeki yang lapang itu kita keluarkan yang cukup, sewajarnya. Pada saat sempit, duitnya sedikit, rezekinya sedikit, keluarkan pula setiap yang sedikit itu. Tentu saja disesuaikan. Jadi para pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah dan juga IKTV dimanapun berada, yang paling penting lagi adalah jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain. Jadi kita mencari rezeki, ikhtiar kita lakukan. Nanti ketika ini kita lakukan, tentu saja itu akan menjadi penyebab datangnya sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian bagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak ikhtiar, sementara kita masih hidup, tentu saja ini namanya bukan qanaah. Ini menjadikan diri kita menjadi beban bagi orang lain. Jadi jangan sampai kehidupan kita, hadirnya kita tidak menambah hitungan, perginya kita tidak mengurangi hitungan. Bahasa lainnya, dijual nggak laku, dibuang pulang lagi, dikasihkan orang nggak mau, terus gimana kita ini? Posisi kita nggak ada harganya sama sekali. Tapi terus menjadikan beban bagi orang lain. Ini jangan sampai terjadi pada kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah merasa cukup dengan yang halal tanpa yang haram sedikit pun. Jadi dalam konsep rezeki ini adalah mencari yang halal dan tidak mencampurkan yang haram. Dalam rezeki kita ini adalah ikhtiar yang harus kita kedepankan. Karena dengan mencukupkan yang halal, tidak mencampurkan dengan rezeki yang haram, maka kemudian itulah yang menjadi penyebab datangnya
ketenangan dan ketentraman yang Allah akan berikan kepada kita, kepada keluarga kita. Tentu saja semuanya nanti akan mengantarkan kita dan keluarga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam studio ini. Yang pertama adalah dari saudara Aris dari Jakarta. Bagaimana hukumnya bila cara meraih rezeki kita tidak baik, tapi niat kita untuk memberi orang atau orang yang membutuhkan atau untuk berbuat baik. Jadi mencari rezekinya haram. Tapi niat kita ketika sudah kita dapatkan, kita pakai untuk berbuat baik. Sementara kita tahu bahwa kita ingin dudukkan pertanyaan ini, yang pertama adalah seringkali orang yang melakukan usaha mendapatkan rezeki itu haram, berpikirnya seolah-olah dengan mengeluarkan infak untuk masjid, atau dipakai untuk umroh, atau disedekahkan kepada seseorang, itu akan mendatangkan kebaikan. Gambarannya, anekdotnya, orang yang bersedekah dengan yang haram, itu sama dengan orang yang mandi, tapi airnya pakai air comberan. Jadi semakin banyak uang yang dikeluarkan. Bahkan konsep ini dalam Islam disebutkan begini. Ittaqillah haitsuma kunt wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Poin yang kedua adalah, kalau kamu pernah merasa berbuat salah, berbuat dosa, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Menginfakkan harta kita itu adalah sesuatu yang baik, yang berdampak baik untuk kita. Mengeluarkan harta kita itu akan membersihkan hati kita. Ketika dosa kita lakukan, ada satu titik di dalam hati kita yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, banyak titik hitam yang mengotori hati kita. Kotornya hati kita karena sebab dosa yang kita lakukan adalah caranya, salah satunya dengan menginfakkan harta kita, dengan mengeluarkan harta kita. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membersihkan hati kita yang kotor tadi. Tetapi kalau harta itu harta yang haram, kita keluarkan untuk berbuat yang baik, tapi harta haram, itu sama dengan menambah kotornya hati kita, karena harta yang kita keluarkan adalah harta yang tidak halal. Jadi gambarannya, mandi, ingin bersih, tapi mandinya pakai air comberan. Semakin kita banyak mengeluarkan dari harta yang haram dalam rangka untuk kebaikan, berarti kita sedang mengguyur badan kita dengan kejelekan-kejelekan. Jadi tentu saja, tetap saja tidak akan mengantarkan kita menjadi baik ketika harta yang kita dapatkan itu harta yang haram, kemudian kita pakai untuk berbuat baik seolah-olah mendatangkan pahala. Tidak akan. Baik, kemudian yang kedua adalah bagaimana konsep rezeki dalam Islam. Rezeki itu sebenarnya dalam mendudukkan dalam Islam, rezeki itu tidak hanya berbentuk harta, tidak berbentuk uang, tetapi segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa menghirup napas dengan baik. Kemudian oksigen itu bisa mengalir ke tubuh kita, diantarkan oleh sirkulasi darah yang berputar dalam tubuh kita. Itu adalah rezeki. Betapa banyak orang dikasih duit banyak, uangnya banyak. Tetapi ketika sakit, ketika diinfus darah yang dimasukkan, air infus yang dimasukkan tidak bisa masuk. Tangannya bengkak, pindah ke kaki, kakinya bengkak. Pindah kepala, kepalanya bengkak. Akhirnya ujungnya apa? Meninggal dunia.
berarti Allah tidak berikan rezeki dengan itu. Begitu pula sang jelas sehatnya kita adalah rezeki yang Allah berikan. Kita bisa melihat ini adalah rezeki dari Allah. Kita bisa bernapas dengan lega, ini adalah rezeki dari Allah. Coba dikurangi saja, kita napas rada sesak. Ngirup napas saja susah, berarti rezekinya dikurangi oleh Allah, rezeki bernapasnya. Kita bisa melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, itu adalah rezeki dari Allah. Kalaulah bertemu kedudukan, jabatan itu adalah rezeki dari Allah. Dan ingat, semua rezeki yang dari Allah berikan itu adalah bersifat netral, bersifat nature. Tergantung kita memanfaatkan, mau kita manfaatkan dengan yang baik atau yang buruk, sangat bergantung kepada kita. Kemudian, jadi jangan sampai kemudian kalau kita sehat, kemudian uang lagi nggak ada, jangan bilang kita tidak diberi rezeki oleh Allah. Jangan sampai ngomong begitu. Karena kita tahu orang yang banyak uangnya masuk rumah sakit berkali-kali, uangnya habis untuk ngurusin di rumah sakit. Sementara ada orang yang biasa-biasa saja, kehidupannya biasa-biasa saja, makannya pun juga tidak bisa makan yang memilih-milih harus makan ini makan itu gitu ya. Makannya sederhana sekali, tapi kita bisa makan banyak, itu rezeki. Baik, kemudian ini berikutnya dari hamba Allah dari Bandung. Saya pernah membaca kisah Imam Syafi'i dan gurunya. Imam Syafi'i mendapatkan rezeki melalui usaha, sedangkan gurunya mendapatkan rezeki melalui Imam Syafi'i yang terkesan bukan melalui usaha. Mohon dijelaskan Ustadz, atau dua konsep rezeki yang berbeda. Baik, ini konteksnya seorang guru ngaji, itu dalam Islam ada beberapa pendapat, di antaranya ini menjadi bukti bahwa Imam Syafi'i dan gurunya Imam Waqi ini adalah seorang guru dan seorang murid. Muridnya kerja dari pagi sampai sore ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Tapi gurunya meminta kepada muridnya ini. Digambarkan seorang murid yang berguru, maka murid ini diperlakukan untuk bekerja, kemudian hasilnya itu diminta, itu boleh. Menunjukkan apa? Uang atau harta yang diberikan murid kepada guru dibandingkan ilmu yang diberikan guru kepada murid, itu manfaatnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan kepada murid akan mendatangkan manfaat yang besar baik di dunia dan di akhirat. Sementara harta yang diambil, dipungut dari muridnya oleh gurunya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat itu. Yang kemudian nanti kita bisa lihat tentang adab al-mu'allim wal muta'allim. Orang yang belajar dan mengajar itu etikanya seperti apa, adabnya seperti apa, sampai ada kisah tentang Imam Syafi'i dan Imam Waqi seperti itu. Jadi itu diperbolehkan, sampai kemudian bahasannya seorang guru ngaji itu boleh nggak sih mengungut SPP atau meminta ongkos atau meminta uang kepada murid yang sedang belajar. Ada dua pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kemudian semua imam juga, semua sosok juga dengan pendapatnya masing-masing menampilkan yang berbeda. Imam Bukhari kita kenal ketika ngisi kajian di satu masjid, banyak yang hadir, banyak yang datang. Tapi Imam Bukhari juga tidak pernah memungut uang dari murid-muridnya. Selesai ngaji, Imam Bukhari berangkat ke pasar jualan. Jualan di pasar.
Ini menunjukkan bahwa ada dua konsep cara pandang yang berbeda, tetapi dua-duanya dibenarkan dalam Islam, dibolehkan. Baik, kemudian yang berikutnya dari Bapak Muhammad Toha dari Bandung. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mensikapi tentang usaha ikhtiar, berdoa, dan tawakal agar benar-benar ini terwujud dengan baik sehingga lahir keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dengan hati lapang penuh sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disemulkan dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pasti semuanya ketika katakanlah kita mencari harta itu harus ada ilmunya. Mencari rezeki ada ilmunya, ada cara, ada langkah. Kalau kita menjemput rezeki, jemputlah dengan cara yang baik. Artinya apa? Dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan ikhtiar yang maksimal, yang dimaksud tentu saja dengan ilmu. Kalau berdagang, bagaimana ilmu dagang, langkah-langkahnya seperti apa? Yang paling sederhana, katakanlah seperti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berdagang? Mengambil kepada pusatnya, tempat produksinya, atau mengambil sesuatu membeli sesuatu dari pengusahanya dan kemudian dijual di wilayah yang lain dengan jualan eceran. Ini tentu saja mengambil di sini mendapatkan harga katakanlah 50%, mendapatkan diskon 50%, modalnya adalah kepercayaan. Rasulullah tidak menaruh uang terlebih dahulu. Ketika ikhtiar dijual 100% berarti mendapatkan keuntungan 50%. Cara ini adalah cara yang subhanallah Rasulullah contohkan. Sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi, ikhtiar yang dilakukan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa ambil ilmunya. Bahwa mengambil kepada pusat, kemudian pusat usahanya dan kemudian dijual atau memasok ke tempat yang lain dengan harga katakanlah 75%, itu mendapatkan keuntungan 25%. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa usaha mendapatkan rezeki itu tidak harus dengan modal, tetapi dengan menunjukkan kepercayaan kepada seseorang. Modal kepercayaan inilah yang kemudian menjadi modal dari Nabi untuk ikhtiar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari dagangnya itu. Baik, tentu saja sekali lagi luruskan niat, kemudian melangkahkan kaki di dalam usaha dengan ilmu. Mau usaha apa, mau nanam apa, mau bercocok tanam apa, semuanya ada ilmunya. Subhanallah. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana belajar untuk qanaah. Untuk sederhana, untuk qanaah. Untuk merasa cukup terhadap Allah, apa yang Allah takdirkan. Tentu saja ini merupakan tadi sudah kita bahas, akan menjadi penyebab datangnya ketentraman dan ketenangan, sakinah, mawaddah yang Allah berikan apabila kita punya sikap qanaah. Jadi setiap kita mengeluarkan harta kita harus hitung sesuai apa tidak dengan kebutuhan. Ketika kita sudah hitung dan kemudian ikhtiar lagi mendapatkan rezeki, kemudian kita dudukkan bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan hari ini. Ini adalah rezeki yang terbaik yang Allah berikan bulan ini. Ini harus kita barengi dengan doa. Jangan ketika sekarang dapat begitu, kita sudah dapat, sudah di tangan, kita masih bilang, ya masa segini ya? Masa cuman segini? Gitu.
Akhirnya apa? Muncullah rasa tidak cukup, merasa tidak cukup itulah yang kemudian akan menyiksa dalam kehidupan kita. Kalau merasa ini kurang masih, ya saya ikhtiar lagi sambil usaha lagi. Ternyata ikhtiar hari itu, besoknya lagi ikhtiar, tidak dapat juga. Lakukan lagi. Sampai kemudian Allah memberikan solusi untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang kita hadapi. Jadi jangan panik, jangan panik. Kemudian bagaimana hukumnya bila kita mendapatkan rezeki dari hasil bekerja dengan orang yang berbeda keyakinan? Kita dudukkan bahwa bermuamalah, bekerja atau kerjasama dalam konteks mendapatkan rezeki yang halal dengan non-muslim, itu tidak ada masalah. Kita ngambil barang, katakanlah kalau jualan handphone, ngambil dari Jakarta Utara, ternyata bos besarnya di sana adalah orang Cina. Tidak ada urusan dengan Cina, dengan agama apapun ketika ada urusan usaha. Selama itu caranya adalah dengan cara yang benar, cara yang halal. Kemudian, kalau ada peluang, ini ada muslim, ada non-muslim. Kita ngambil barang di sini bagus, di sini juga bagus, sama-sama bagus. Tentu saja kita akan mengambil dari orang muslim. Ini kalau pertimbangan fikihnya, tetapi kita ikhtiar, kita usaha mendapatkan rezeki kerjasama dalam konteks kerjaan untuk mendapatkan rezeki dengan orang yang beda keyakinan itu dibolehkan. Baik para pemirsa IKI TV dan Madani TV, sahabat Quran dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah sampai poin yang ketiga tentang bahasan pilar-pilar keluarga sakinah. Cara atau sebab-sebab datangnya ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 dalam kesempatan ini, yaitu kita rangkum dengan sebutan pilar-pilar keluarga sakinah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya dalam rangka membangun keluarga yang berkah, yang menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tentu saja akhirnya para pemirsa IKI TV dan Madani TV, bagi yang sudah mengeluarkan rezekinya untuk ambil bagian membangun Masjid Jaidi, yang ini kita bangun dalam Komplek Istana Quran Indonesia 2. Tempat ini akan terus nanti kita fungsikan sebagai pusat pembinaan dan pelatihan guru-guru Al-Quran agar kualitas guru-guru Al-Quran di negeri ini, baik metode pengajarannya, metode pengajaran baca Al-Qurannya, metode mengajar hafalan Qurannya, metode perbaikan bacaan Qurannya atau tahsin tilawah Al-Qurannya, semakin hari semakin baik. Kalau gurunya bagus, penguasaan metodologi dan materinya tentu saja peserta didiknya, murid-muridnya akan semakin baik. Nah, tempat inilah Masjid Jaidi ini, di atasnya masjid, di bawahnya ada aula dan juga ada kamar-kamar untuk pelatihan yang menginap di tempat itu nanti. Bagi yang sudah mengeluarkan infaknya atau sedekah jariahnya atau wakafnya, baik untuk marmer, baik untuk semen, untuk bata, untuk batako dan yang lain, saya mendoakan ajarakumullah fima a'taitum wa barakallah fima abaqaitum wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah atas sedekah wakaf dari para muhsinin, dari para pemirsa semuanya,
untuk pembangunan masjid ini, dan juga semoga Allah memberkahi terhadap harta yang masih dimiliki oleh para muhsinin, para pemirsa semuanya. Semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik. Harta yang sudah diinfakkan, diwakafkan untuk kedua orang tuanya, mudah-mudahan mengalir kepada kedua orang tuanya, baik yang masih ada, apalagi yang sudah di alam barzah, semoga menjadi cahaya, menjadi penerang kasih sayang dari Allah, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, diberikan kasih sayangnya, diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja berikutnya saya tetap mengajak kepada para pemirsa, karena kubah masjid belum selesai, saya mengajak kepada pemirsa semuanya untuk ikut infak sedekah jariah untuk kubah Masjid Jaidi ini agar cepat bisa tertutupi atapnya, sehingga kita bisa menyelesaikan dalamnya. Tetapi dalamnya tidak akan bisa kita selesaikan apabila kubahnya itu belum terpasang dengan baik. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa untuk sedekah jariah untuk kubah Masjid Jaidi ini. Semoga Allah berikan keberkahan, kelapangan rezeki kepada para pemirsa dan juga para muakif, kepada muzaki, kepada orang-orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya. Akhirnya kurang dan lebihnya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan kita lanjutkan lagi tentang kajian keluarga sakinah ini. Poin besarnya adalah menggapai indahnya surga bersama keluarga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.